Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat ya hari ini agar bisa mengikuti mata pelajaran Ibu dengan semangat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya, tidak ada yang tidak masuk. Nah, pelajaran hari ini atau materi hari ini adalah mengenai APBN, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara, dan APBD, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam Pembangunan Ekonomi. Ibu rasa APBN dan APBD ini masih asing di pikiran kalian. Tetapi kalau ibu tanyakan tentang pajak, otomatis itu sudah tidak asing karena pastinya orang tua kalian pernah mengatakan kepada kalian bahwa mereka akan membayar pajak, atau kalian pernah mendengar di rumah makan pajak 10%. Jadi otomatis tidak asing kalau ibu berkata mengenai pajak. Kenapa? Karena APBN dan APBD ini ada hubungannya dengan pajak. Kemudian kenapa ibu meminta kalian untuk bersungguh-sungguh di dalam pembelajaran ini? Karena pada saat ini sudah banyak sekali pejabat-pejabat yang melakukan korupsi di negara kita. Sementara korupsi itu akan merugikan masyarakat luas, termasuk ibu dan kalian juga akan dirugikan akibat dari korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tersebut. Nah, dengan belajar APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi ini, kalian bisa mengetahui bahwa sebenarnya uang negara atau anggaran negara itu adalah untuk kebutuhan masyarakat, untuk pembangunan ekonomi. Jadi tidak untuk dikorupsi. Jadi itu adalah tujuan kalian belajar APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi ini. Sebelum ibu melanjutkan pelajaran, ibu akan memberitahukan kepada kalian bahwa hari ini ibu akan menggunakan metode talking stick dengan menggunakan media stick. Jadi ibu akan mengajak kalian bermain dan belajar hari ini. Caranya adalah ibu akan memberikan pada semua siswa di sini nilai 100 poin. Dan nanti cara bermainnya, stick ini akan bergilir. Siapa yang mendapatkan stick ini akan maju ke depan. Mereka akan memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Ibu langsung beri contoh. Misalnya yang dapat stick itu adalah Sofi dan Ima. Sofi dan Ima maju ke depan, mereka sweet. Siapa yang menang, dia yang akan memberikan pertanyaan. Contoh Sofi yang menang. Sofi memberi pertanyaan ke Ima. Nah, kalau Ima bisa menjawab pertanyaannya, maka nilainya Ima akan ibu tambah 10 poin. Dan nilai Sofi akan berkurang 10 poin kalau Ima bisa menjawab. Tetapi kalau Ima tidak bisa menjawab, nilai Ima akan berkurang 10 poin. Dan pertanyaannya akan diberikan ke Sofi. Kalau Sofi bisa menjawab, nilainya bertambah 10. Kalau Sofi tidak bisa menjawab, nilai Sofi akan berkurang 10. Tapi kalau keduanya tidak bisa menjawab, pertanyaannya ibu lempar ke kalian yang tidak mendapatkan stick. Jadi beruntunglah kalian semua yang tidak dapat stick ini, karena nilai di pertemuan hari ini akan tetap 100 dari ibu. Oke, kita jangan pikirkan permainannya dulu. Kita pikirkan materinya dulu. Karena kalau kalian menyimak dengan baik, maka nilai kalian tidak akan berkurang, bahkan nilai kalian akan bertambah. Maka dari itu, simak terlebih dahulu materi dari ibu hari ini. Nah, APBN. APBN itu adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber atau APBN ini berasal dari pemerintah daerah, dan APBD ini berasal dari provinsi dan kabupaten. Dari mana sumber dana APBN dan APBD, Bu? Sumber dananya adalah dari pajak negara. Kemudian sekarang, apa pengertian APBN dan APBD? APBN itu sendiri adalah daftar yang memuat rincian sumber pendapatan dan jenis pengeluaran negara dalam 1 tahun. Sementara kalau APBD adalah segala daftar rincian sumber pendapatan dan jenis pengeluaran daerah dalam 1 tahun. Jadi intinya kalau APBN itu adalah sumber pendapatan
dan pengeluaran negara, kalau APBD itu sumber pendapatan dan pengeluaran daerah. Kemudian di sini ada pertanyaan seperti ini. Kenapa orang-orang masih melakukan korupsi? Apa yang akan terjadi? Nah, jika pejabat-pejabat itu melakukan korupsi terhadap dana APBN dan APBD, maka yang akan terjadi adalah keenam, fungsi APBN dan APBD itu tidak akan berjalan dengan lancar. Apa saja 6 fungsinya? Yaitu yang pertama fungsi otorisasi, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengawasan, yang keempat alokasi, yang kelima distribusi, dan yang keenam stabilitasi. Jadi APBN dan APBD ini mempunyai fungsi, di mana kalau masih ada korupsi maka fungsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Maksudnya di sini adalah yang pertama fungsi otorisasi, yaitu sebagai dasar untuk negara atau daerah dalam melaksanakan pendapatan dan pengeluaran pada satu tahun tertentu. Jadi fungsi otorisasi ini sebagai dasar negara atau daerah itu mengetahui pendapatan dan pengeluaran di dalam suatu negara ataupun daerah itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah fungsi perencanaan. Nah, fungsi perencanaan ini adalah setelah ada pendapatan dan pengeluaran di dalam daerah atau negara tersebut akan direncanakan. Pendapatan atau anggaran pendapatan itu akan dibuat apa? Akan direncanakan seperti apa ke depannya. Dan yang ketiga itu adalah ada fungsi pengawasan, di mana fungsi pengawasan ini sebagai pedoman kepada negara atau daerah apakah perencanaan yang sudah dilakukan itu telah berjalan dengan lancar atau tidak. Dan yang keempat itu ada fungsi alokasi, yaitu sebagai sumber penyediaan barang publik atau sektor pembangunan. Jadi di sini anggaran dana APBN dan APBD itu untuk melakukan sektor pembangunan. Contoh, APBN dan APBD kan berasal dari atau bersumber dari pajak negara. Nah, uang itu dikemanakan? Nah, uang itu akan dialokasikan untuk membangun sarana umum. Ibu beri contoh sekarang seperti di Jakarta. Di Jakarta itu ada yang namanya MRT. MRT itu sendiri artinya Mass Rapid Transit, yaitu transportasi cepat transit yang menggunakan rel kereta api listrik. Kenapa MRT ini dibangun di Jakarta? Ini untuk menghindari kemacetan yang terjadi di Jakarta. Jadi dengan adanya MRT, kemacetan akan sedikit berkurang. Yang kelima yaitu fungsi distribusi. Dana yang akan digunakan tidak boleh terpusat di satu sektor atau daerah saja. Jadi tidak boleh terpusat di satu daerah atau satu sektor saja. Contoh MRT ini ya. Sekarang MRT ini kan ada di Jakarta. Nah, MRT ini tidak boleh hanya ada di Jakarta, tidak boleh terpusat di satu daerah saja. Sekarang di Surabaya itu dalam proses pembangunan MRT. Bukan hanya di Surabaya saja, mungkin teman-teman kita yang ada di Papua nantinya juga bisa merasakan manfaat dari adanya MRT. Tapi itu tidak bisa berlangsung begitu saja, masih ada prosesnya. Karena semuanya itu butuh proses. Dana yang ada di dalam APBN dan APBD ini bukan hanya untuk membangun satu sektor saja, yaitu untuk membangun banyak sektor di Indonesia. Tujuannya apa? Untuk memajukan perekonomian masyarakat. Dan yang keenam adalah fungsi stabilitasi, di mana dengan adanya APBN dan APBD bisa menstabilkan keadaan ekonomi. Nah, dana yang ada di dalam APBN dan APBD ini jika dibangun sektor-sektor pembangunan itu akan menstabilkan keadaan ekonomi masyarakat. Tetapi jika suatu saat contohnya barang dan jasa itu tiba-tiba naik, maka pajak negara juga akan dinaikkan. Kenapa? Karena kalau pajak negara itu tidak naik sementara barang dan jasa kita itu naik, maka tidak seimbang. Jadi apabila barang dan jasa naik, maka pajaknya juga harus dinaikkan agar dana yang ada di dalam APBN dan APBD itu seimbang. Nah, maka dari itu anak-anak, semua orang harusnya tidak melakukan yang namanya korupsi. Karena jika pejabat-pejabat itu melakukan korupsi, maka uang
uang negara itu akan habis, sementara uang negara itu harus disalurkan ke masyarakat. Untuk apa? Untuk menstabilkan keadaan ekonomi masyarakat. Harusnya seperti itu, tapi kenyataannya sekarang banyak sekali yang sudah melakukan korupsi. Bagaimana? Dari penjelasan ini sudah sedikit paham ya? Ibu kasih waktu kepada kalian selama 5 menit untuk membuat lingkaran dan membaca bukunya, agar nanti setelah ibu berikan pertanyaan, kalian tidak usah buka buku lagi karena kalian sudah membaca. Dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah selesai hari, dan sekarang waktunya kita bermain dan belajar. Sudah siap anak-anak? Oke, ini sticknya, silakan diambil. Kita akan mulai bernyanyi dengan menyanyikan lagu apa? Oke, pelangi-pelangi. 1, kalau ibu bilang stop, sticknya berhenti ya. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Stop. Oke, sticknya kena siapa? Henry dan Aisyah, silakan maju ke depan. Oke, Henry dan Aisyah, silakan kalian switch. Siapa yang menang, dia yang memberikan pertanyaan. Aisyah yang menang. Silakan Aisyah, pilih pertanyaannya untuk Henry. Jangan sampai menjebak ya, karena kalau Henry bisa menjawab, nilai kamu yang akan berkurang. Oke, pertanyaannya sudah di ibu akan membacakannya. Dari mana sumber anggaran APBN dan APBD? Henry, silakan dijawab. Ya, jawabannya benar ternyata. Sumbernya dari pajak. Itu otomatis nilai Henry bertambah 10 menjadi 110. Dan nilai Aisyah berkurang 10 menjadi 90. Mohon maaf Aisyah, nilainya harus berkurang karena Henry bisa menjawab pertanyaannya. Sekarang kita lanjut bermain ya. Jangan tegang, tetap tenang. Oke anak-anak, kita sudah bermain. Ibu rasa kalian sudah pada senang ya, karena kita sudah bermain-main, kita sudah heboh-heboh. Dan kalian juga pada tegang-tegang barusan. Tegangnya karena takut dapat stick. Dan yang gak dapat stick beruntung ya hari ini, karena nilai kalian tetap 100 di pertemuan hari ini. Tapi jangan seneng, kalian harus tetap belajar. Kalau minggu-minggu yang akan datang kalian dapat sticknya kan, nilai kalian juga bisa berkurang. Oke, ibu akan memberikan kesimpulan ya. Kenapa ibu memberikan metode seperti ini adalah, jadi kalian kapanpun ibu berikan pertanyaan, kalian selalu siap. Caranya agar kalian selalu siap adalah dengan memperhatikan ibu ketika ibu menjelaskan, dan dengan kalian membaca kembali setelah ibu menjelaskan. Itu adalah kuncinya. Jadi ibu berharap dengan permainan ini kalian bisa belajar lebih rajin lagi dan bisa menyimak guru yang menerangkan di depan lebih baik lagi. Oke? Dan yang terakhir ibu akan memberikan kesimpulan dari materi yang ibu sampaikan hari ini. Kesimpulannya adalah APBN dan APBD itu adalah anggaran atau uang negara. APBN ini adalah anggaran pendapatan dan belanja negara dalam 1 tahun. Sementara kalau APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja negara dan belanja daerah dalam 1 tahun. APBN itu sendiri berasal dari pemerintah pusat, sementara APBD berasal dari pemerintah dari provinsi atau kabupaten. Dan sumber dana dari APBN dan APBD ini adalah dari pajak negara. Selain itu, APBN dan APBD juga mempunyai 6 fungsi yang harus dilaksanakan, yaitu yang pertama fungsi otorisasi, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengawasan, yang keempat alokasi, yang kelima distribusi, dan yang keenam stabilitasi. Jadi itu saja yang bisa ibu sampaikan hari ini. Semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa belajar di rumah. Dan ibu juga memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah di fungsi alokasi yang ada di APBN dan APBD. Kalau tadi ibu sudah memberikan contoh MRT,
Sekarang tugas kalian adalah mencari dua contoh yang lain selain MRT, yaitu alokasi dana APBN dan APBD. Bisa dimengerti tugasnya? Bisa ya? Oke. Ibu tutup pertemuan hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.